Halo sahabat UB TV, kembali lagi di program Berita News Point. Program berita seputar Universitas Brawijaya, Malang Raya, dan informasi menarik di sekitar kita. News Point Highlight akan menyajikan rangkuman berita sepekan yang telah dipilih oleh tim redaksi untuk menemani akhir pekan pemirsa UB TV. Selamat menyaksikan dan inilah News Point Highlight hari ini yang akan dimulai dengan berita Rektor UB ajak Guru Besar Gerakan Riset dan Inovasi. Hasil riset dan inovasi yang ada di Universitas Brawijaya menjadi tantangan besar bagi UB untuk diharapkan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal ini diharapkan menjadi perhatian para guru besar yang baru kukuhkan agar nantinya dapat menggerakkan hal tersebut secara maksimal. Saya mengucapkan selamat kepada kelima profesor dan keluarga, dan ini adalah merupakan anugerah dan juga menjadi kebanggaan kita semua atas pengukuhan para profesor. Dan tadi saya cek di Sinta, alhamdulillah 5 profesor yang dikukuhkan ini sangat aktif Bapak Ibu sekalian, melakukan riset, penelitian dan juga pengabdian masyarakat. Di Sintanya saya cek penuh semua. Dan Bapak sekalian, ke depan ya ini PR juga ini untuk para profesor yang baru dikukuhkan, bagaimana menggerakkan riset dan inovasi yang ada di Universitas Brawijaya. Universitas Brawijaya saat ini memiliki guru besar yang aktif dalam penelitian dan pengabdian masyarakat. Potensi ini perlu digerakkan lagi ke arah hilirisasi hasil riset agar lebih maksimal dan menjadi keunggulan dari universitas. Bertambahnya jumlah guru besar di Universitas Brawijaya membawa harapan bagi Rektor UB agar langkah internasionalisasi UB akan berjalan lebih cepat. Para guru besar yang ada adalah sosok yang sudah produktif dalam riset dan inovasi, sehingga langkah internasionalisasi UB tinggal selangkah lagi. Perubahan culture menjadi bagian penting, dan alhamdulillah kita Bapak Ibu karena didukung oleh khususnya Bapak Ibu guru besar, para profesor, para dosen kita yang aktif melakukan riset dan pengabdian juga kepada masyarakat. Di Indonesia, di urutan Sinta, kita termasuk perguruan tinggi yang 10 besar dari segi produktivitas riset dan pengabdian pada masyarakatnya. Kemudian saya cek Bapak Ibu, nah ini memang PR kita, meskipun produktiviti kita di Indonesia itu sudah baik dan tinggi, namun kita perlu meningkatkan quality kita, leverage kita di level internasional, Bapak sekalian. Peningkatan level internasional ini penting agar nantinya kiprah UB tidak hanya memberikan manfaat bagi bangsa, namun juga memiliki kontribusi terhadap berbagai persoalan global yang ada. Pemberantasan korupsi di Indonesia terus dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dengan berbagai cara. Secara umum, KPK memiliki 3 strategi utama dalam melakukan pemberantasan korupsi. Hal ini dijelaskan oleh Jubir KPK Ali Fikri usai mengisi talk show di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Sebuah proses dan itu proses yang panjang. Dari strategi yang kemudian KPK lakukan saat ini kan 3 ya. Yang pertama melalui pendidikan anti korupsi dengan harapannya untuk menekan niat dari para penyelenggara negeri ini untuk tidak korupsi gitu ya. Kemudian yang kedua melalui strategi pencegahan, itu maksudnya apa? Agar kesempatan untuk korupsi itu menjadi sempit gitu ya. Artinya tata kelola pemerintahan baik itu di kementerian, lembaga, BUMN, BUMD itu diperbaiki tata kelolanya, karena dengan tata kelola yang lemah
maka potensi untuk dijadikan tempat untuk korupsi menjadi semakin besar. Oleh karena itu, KPK juga bergerak di wilayah itu melalui pencegahan. Nah, yang ketiga melalui penindakan. Nah, penindakan itu dilakukan dengan bisa tangkap tangan, bisa kemudian menetapkan tersangka dengan penyelidikan secara terbuka, begitu ya. Sebagai bagian dari efek jera agar pejabat lain ataupun calon-calon pejabat itu tidak melakukan tindak pidana korupsi yang sama. KPK menjalin sinergi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk perguruan tinggi, untuk melakukan upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan anti korupsi yang dapat diikuti oleh mahasiswa dan sivitas akademika lainnya. Mahasiswa merupakan elemen penting dalam upaya mencegah terjadinya tindak korupsi. Peran mahasiswa tersebut dapat diwujudkan di daerah masing-masing dengan ikut memantau kegiatan pemerintah daerahnya. Melalui pemantauan ini, mahasiswa dapat melaporkan kepada KPK atau Inspektorat Daerah jika dijumpai indikasi adanya korupsi. KPK akan berkoordinasi dengan Inspektorat untuk menindaklanjuti hal tersebut. Perannya dalam dunia kampus itu juga sangat signifikan. Misalnya dalam penindakan, itu pasti KPK menangani perkara itu dari laporan masyarakat, gitu ya. Nah, laporan masyarakat sebagai bagian dari masyarakat tentu mahasiswa di sini menjadi penting, gitu ya. Ketika melihat di sekitarnya ada dugaan korupsi, ada penyelenggaraan pemerintah yang koruptif dan sebagainya, bisa melaporkan langsung pada KPK. Di situ berperan mahasiswa. Pencegahan. Karena tadi pencegahan adalah bergerak di ranah perbaikan tata kelola pemerintah, baik itu pusat maupun daerah, maka mahasiswa, misalnya di Malang, bisa mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Di Malang, di kabupaten, di kota, begitu ya, sampai provinsi. Ketika kemudian banyak lubang-lubang celah tadi itu, bisa kemudian mengawasi proses-proses itu dengan melaporkan pada inspektoratnya misalnya. Menyampaikan kepada inspektoratnya untuk melakukan pengawasan. Karena inspektorat sendiri, kemudian KPK di sana juga melakukan upaya-upaya pencegahan ini dengan mendorong agar pelaksanaan dari fungsi inspektorat menjadi penting, gitu. Melalui peran mahasiswa sebagai salah satu elemen masyarakat, diharapkan tindak pidana korupsi di daerah dapat dicegah agar tidak terjadi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung dengan bersih dan mensejahterakan masyarakat. Juru bicara KPK Ali Fikri menjelaskan bahwa KPK memiliki beberapa program dalam rangka melakukan pendidikan anti korupsi kepada masyarakat. Program tersebut adalah penyuluh anti korupsi. Para penyuluh ini akan memberikan informasi dan hal lainnya kepada berbagai elemen masyarakat agar dapat terhindar dari tindakan melakukan korupsi. Pendidikan ini kan baik secara formal maupun calon-calon penyelenggara negara. Nah, satu di antaranya KPK kemudian mendorong pemerintahan daerah untuk mengimplementasikan kurikulum pendidikan anti korupsi. Bisa juga mahasiswa berperan untuk menjadi penyuluh anti korupsi. Bisa, KPK selalu punya program setiap tahun. Penyuluh-penyuluh anti korupsi baik dari mahasiswa, masyarakat, tokoh masyarakat, itu nanti ada proses-prosesnya di sana untuk menjadi penyuluh anti korupsi. Harapannya apa? Dia akan menjadi agen perubahan di tempatnya. Dia akan menjadi orang-orang yang bisa sebagai jembatan masyarakat yang concern terhadap pemberantasan korupsi, yang gerah dengan korupsi, gitu ya. Tadi ada yang menyatakan yang dendam dengan korupsi dan sebagainya, bisa menyampaikan itu melalui agen-agen penyuluh anti korupsi dengan harapannya tentu bisa ditindaklanjuti oleh KPK dengan melaporkannya misalnya, gitu. Jadi peran mahasiswa di sini juga sangat penting dan juga sivitas akademika di kampus juga menjadi penting dalam proses penegakan tindak pidana korupsi. Mahasiswa sebagai bagian dari kaum terpelajar dalam masyarakat dapat mengambil peran sebagai penyuluh anti korupsi bersama dengan KPK. Peran mahasiswa ini penting karena merupakan elemen yang dapat bergerak dengan mobilitas yang tinggi sehingga diharapkan dapat berperan lebih besar dalam pendidikan anti korupsi.
Zona integritas menjadi salah satu pencapaian kinerja yang diwujudkan di Universitas Brawijaya. Untuk itu, Fakultas Pertanian UB mencanangkan zona integritas di lingkungan fakultas. Pencanangan ini juga dibarengi dengan sosialisasi kepada dosen dan karyawan di lingkungan fakultas. Pada tahap awal zona integritas akan melakukan penataan sumber daya manusia dan manajemen pengelolaan agar dapat berjalan dengan efisien dan produktif. Sejak awal memang sebenarnya secara informal ya sebelumnya kami sudah melakukan langkah-langkah perbaikan sebenarnya, perbaikan untuk menuju ke zona integritas ini. Jadi kita berkomitmen penuh sebenarnya, dan kemudian setelah ini kita akan merapikan tata kelola birokrasi di Fakultas Pertanian sesuai dengan pedoman yang ada di zona integritas, agar kemudian nanti birokrasi kita menjadi lebih efisien, efektif, dan transparan gitu, untuk melayani seluruh stakeholders civitas akademika di Fakultas Pertanian. Saya pikir itu, Mas. Dari sisi apa saja Pak kira-kira yang mau yang diperbaiki ya? Iya. Terutama tentu saja kita akan membuat reformasi di sisi manajemen sumber daya manusia ya. Ini paling penting sebagai dasar yang akan kita perbaiki. Kemudian yang kedua di tata kelola, di manajemen prosesualnya, bisnis prosesnya. Kita akan melengkapi SOP-SOP, kemudian kita akan juga mengevaluasi SOP yang sudah ada menjadi lebih efisien, terintegrasi gitu, supaya kemudian nanti produktivitas tinggi, pelayanan cepat. Juga kemudian berdampak ya kepada pelayanan terutama kepada mahasiswa. Zona integritas ini diharapkan dapat menjadi budaya kerja baru di lingkungan fakultas sehingga akan tercipta suasana dan budaya kerja yang lebih nyaman dan baik. Pembentukan zona integritas di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya akan menitik beratkan kepada 3 hal. Pertama, penataan sumber daya manusia. Kedua, penataan manajemen kerja. Dan ketiga, pembentukan budaya kerja yang lebih melayani. Ketiga hal tersebut diharapkan akan membuat kultur di Fakultas Pertanian lebih efisien namun produktif. Akan membuat reformasi di sisi manajemen sumber daya manusia ya. Ini paling penting sebagai dasar yang akan kita perbaiki. Kemudian yang kedua di tata kelola, di manajemen prosesualnya, bisnis prosesnya. Kita akan melengkapi SOP-SOP, kemudian kita akan juga mengevaluasi SOP yang sudah ada menjadi lebih efisien, terintegrasi gitu, supaya kemudian nanti produktivitas tinggi, pelayanan cepat, juga kemudian berdampak ya kepada pelayanan terutama kepada mahasiswa. Kalau istilah saya itu biar mahasiswa itu sekolahnya juga cepat, mendapat ilmu yang banyak, juga lulus cepat kerja dan lain sebagainya. Nah, ini akan kita coba perbaiki di sistem proses bisnisnya, SOP-nya. Kemudian yang ketiga, kita juga akan memperbaiki di kultur ya. Kultur ini penting, bagaimana kemudian setiap insan Fakultas Pertanian ini, civitas akademika, kemudian dia memang tahu posisinya, dan kemudian spirit pelayanan ya, spirit pelayanan melayani dengan cepat dan akurat gitu ya. Kemudian ini yang nanti akan menjadi kita coba kembangkan, selain juga teamwork, kerjasama dan sebagainya, kegotong royongan bareng-bareng bersama. Dekan Fakultas Profesor Mangku Purnomo optimis zona integritas di fakultasnya akan dapat terwujud dengan cepat karena sebelumnya sudah mulai dilakukan melalui hal-hal kecil menuju ke arah tersebut. Badan Pusat Statistik Jawa Timur memaparkan data bahwa ekspor produk pertanian dan industri pengolahan Jatim makin diminati oleh konsumen luar negeri. Data BPS pada bulan Agustus menunjukkan ekspor pertanian naik sebesar 23,44% dan industri pengolahan naik 11,37%. Kedua sektor ini memberikan kontribusi besar dalam struktur ekspor produk non-migas. Jika dirinci, ekspor sektor industri pengolahan masih menjadi penyumbang terbesar ekspor Jawa Timur, yaitu mencapai 1,61 miliar US$ atau 94,37%. Disusul berikutnya sektor pertanian sebesar 87,93 juta US$ atau 5,16%.
sektor pertambangan dan lainnya sebesar 6,50 juta US dollar atau 0,38%, serta sektor migas sebesar 1,47 juta US dollar atau 0,09%. Secara mon-to-mon kita lihat bahwa ternyata pada bulan Agustus ada yang mengalami peningkatan, yaitu di sektor pertanian dan di sektor industri pengolahan, tapi ada dua sektor juga yang mengalami penurunan, yaitu di sektor migas maupun di sektor pertambangan dan lainnya. Secara umum, komoditi non-migas memberikan kontribusi sebesar 99,91% dalam ekspor Jatim pada bulan Agustus. Kinerja ini dapat menjadi motor pertumbuhan baru di Jawa Timur dengan meninggalkan produk migas.